Oke, kita mulai. Nah, ini adalah outline kita untuk hari ini. Paling ada cukup banyak. Ada 6 bahasan, ya, subbahasan. Yang pertama berkaitan dengan penggunaan energi oleh manusia, artinya berkaitan dengan kebutuhan manusia terhadap energi. Kemudian kedua, batu bara. Yang ketiga, migas. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan supply and demand dari energi. Kemudian yang kelima berkaitan dengan krisis energi yang dihadapi dunia saat ini. Dan yang terakhir adalah solusi terkait dengan krisis energi yang sedang kita hadapi. Nah, berkaitan dengan kebutuhan manusia terhadap energi. Jadi kenapa manusia butuh energi? Ini berkaitan dengan work, ya, dengan usaha. Jadi manusia itu membutuhkan gerak, ya, membutuhkan gerak yang bisa memindahkan objek, yang bisa memindahkan massa. Jadi intinya dia membutuhkan, kalau di di fisika, ya, membutuhkan W sama dengan F dikali S, ya, gaya dikalikan dengan jarak. Jadi yang kita butuhkan adalah kita ingin memindahkan seberapa jarak, maka kita butuh seberapa gaya. Maka itulah usaha, itulah energi. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh manusia, karena manusia butuh memindahkan banyak hal, ya, memindahkan barang, memindahkan manusia, memindahkan benda dari posisi yang rendah ke posisi yang tinggi, membuat sebuah turbin berputar, itu kan gerak juga, ya. Jadi intinya adalah manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari, ya, bahkan sejak dahulu itu sudah membutuhkan yang namanya energi untuk menghasilkan gerakan, untuk menghasilkan perpindahan, ya. Gerakan yang dapat membuat terjadinya perpindahan. Nah, jadi sebenarnya intinya di sana. Jadi segala energi itu kalau bisa dikonversi, maka dikonversinya menjadi energi gerak. Jadi semuanya diubah menjadi energi gerak. Entah itu dari energi listrik, ya, energi kimiawi, energi panas, energi kinetik, nuklir, ya, bahkan energi matahari juga, itu semuanya diarahkan bagaimana supaya bisa menghasilkan gerakan. Nah, itu filosofinya. Jadi semuanya itu diubah menjadi gerakan. Kalau misalnya kita punya potensi panas bumi, ya, bagaimana supaya panas bumi ini bisa menghasilkan gerakan, bisa menghasilkan turbin yang bergerak. Kalau kita punya energi nuklir, bagaimana supaya nuklir ini bisa menghasilkan gerakan pada turbin. Ya, intinya di situ. Bagaimana supaya energi panas bumi bisa menghasilkan gerakan pada piston mobil, ya, pada piston mesin mobil. Nah, itu yang kemudian menginspirasi manusia untuk banyak melakukan inovasi, melakukan penemuan bagaimana supaya energi yang kita miliki saat ini, ya, berbagai macam sumber energi panas, energi listrik, energi kinetik, energi potensial, ya. Kalau kita tahu di di energi laut itu kan dia memanfaatkan energi potensial. Jadi memanfaatkan perbedaan massa jenis air laut, memanfaatkan kecepatan pasang surut air laut. Nah, itu dimanfaatkan semua guna untuk bisa menghasilkan gerak yang bisa kita manfaatkan. Jadi gerakannya itu kita manfaatkan, entah jadi gerakan turbin atau entah jadi ya, yang paling mudah sebenarnya diubah menjadi listrik, ya, Nah, cuma yang paling banyak saat ini mungkin memang yang masih paling besar, ya, kalau kita bicara tentang energi mix, ya, campuran sumber daya energi yang kita gunakan, memang paling besarnya itu masih di fossil fuels, bahan bakar fosil, karena memang wujudnya yang lebih mudah dikendalikan dan dia memang istilahnya tinggal dibakar, gitu, ya, tinggal dibakar.
Makanya namanya bahan bakar minyak BBM. Ya, dia mudah ditempatkan pada suatu wadah ya, entah itu dia dalam kondisi gas atau cairan, apalagi kalau padatan, itu justru lebih mudah untuk dibawa, untuk dipindahkan. Ya, jadi mobilisasinya lebih mudah daripada kalau misalnya kita misalnya memanfaatkan energi nuklir, ya, energi pasang surut air laut, ya, tidal energy, atau energi matahari. Nah, itu kan kita membutuhkan instalasi yang lebih besar, atau misalnya kita butuh energi panas bumi juga, ya kita cuma bisa dapatkan sumber energinya cuma di tempat-tempat tertentu saja. Energi angin juga begitu. Sehingga memang energi fosil ini masih membuat kita terlalu nyaman ya. Terlalu nyaman karena memang sangat memudahkan banyak hal. Oke, nah ini penggunaan energi oleh manusia. Nah, ini kita mengenal ada yang namanya primary energy ya. Primary energy resource atau sumber daya energi primer ini adalah bentuk energi yang bisa digunakan oleh manusia secara langsung. Misalnya kayak energi bahan bakar fosil atau angin. Atau yang kedua yang kita sebut sebagai secondary energy atau sumber daya energi sekunder, yaitu adalah sumber daya energi yang harus diproduksi dulu melalui sumber yang primer. Contohnya apa? Energi listrik. Energi listrik ini ya ini adalah energi sekunder karena dia harus dihasilkan dulu dari energi yang lain. Ya, dia harus mengalami proses konversi. Ya. Misalnya dari energi panas bumi diubah menjadi energi listrik. Energi nuklir diubah menjadi energi listrik. Energi nuklir ya, energi angin juga bisa, atau energi solar ya, matahari, itu juga diubah menjadi energi listrik. Jadi energi listrik ini kita sebut sebagai secondary energy. Jadi kita membutuhkan proses konversi dari energi lain untuk mendapatkan energi listrik ini. Ya, dan kemudian cara yang sekarang banyak yang bisa dibilang sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan akan energi listrik, maka kita pun membutuhkan suatu media penyimpan energi energi storage. Nah, itulah yang kita kenal kemudian dengan nama baterai. Ya, baterai ini adalah mungkin masa depan energi dunia ini tergantung kepada baterai. Jadi baterai ini adalah benda yang bisa menjadi barang yang sangat membuat kita tergantung ya. Ya, semua benda di sekitar kita ya, pakai baterai sekarang. Mulai dari laptop, kemudian HP, kemudian mouse, pokoknya semua barang-barang yang tidak dikontakkan langsung dengan sumber listrik, yaitu semuanya menggunakan baterai. Ya, di masa depan mungkin kita pun akan semakin familiar dengan mobil listrik yang menggunakan baterai. Motor juga sudah ada. Nah, jadi baterai ini adalah ya suatu media yang mendukung untuk penggunaan energi listrik. Jadi dia mendukung energi yang sekunder tadi ini. Nah, ini in fact almost everything we do is a series of energy conversion. Jadi yang banyak kita lakukan sekarang adalah memang mengkonversi energi. Bagaimana supaya energi itu yang ada di sekitar kita, energi angin, energi surya, energi laut, ya, semuanya bisa kita manfaatkan ya. Cara paling mudah memang dengan mengubahnya menjadi energi listrik. Dan itu yang mungkin sekarang diseriuskan ya di seluruh dunia. Ya, dengan adanya teknologi baterai ya, dengan adanya material lithium ya. Itu pun nikel ya. Nikel lithium itu juga mendukung kepada ya perubahan menuju fase tersebut ya. Jadi sekarang kita memang di seluruh dunia memang fokusnya bagaimana supaya mengkonversi energi. Jadi sebanyak mungkin kita menemukan energi primernya ya, entah itu angin, entah itu nuklir, entah itu yang lain-lain,
kemudian dikonversi menjadi energi listrik. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah seberapa efisien konversi itu. Karena kadang-kala potensi dari energi primernya mungkin 100%, tapi ketika diubah menjadi energi yang sekunder itu tidak 100%. Ya. Dan pasti memang ada angka efisiensi yang muncul di situ ya, yang membuat dia tidak total 100% berubah dari energi primernya. Nah, itu yang kemudian menjadi plus minus ya, menjadi plus minus untuk setiap konversi energi. Oke, nah itu terkait dengan konversi energi. Nah, kemudian isu yang lain adalah berkaitan dengan renewable dan non-renewable ya. Mungkin sudah pernah dibahas juga. Jadi yang renewable itu artinya adalah energi yang memang bisa diproduksi kembali dalam waktu yang singkat, sehingga energi yang digunakan oleh manusia itu bisa tergantikan atau bahkan bisa melebihi apa yang dipakai oleh manusia. Misalnya ya mungkin seperti energi yang dihasilkan oleh tumbuhan ya, fotosintesis, yang menghasilkan banyak tumbuhan, kemudian tumbuhannya dijadikan sebagai sumber energi juga atau biomasa. Ya, entah itu dibakar, entah itu diproses dengan hal yang lain. Nah, itu disebut sebagai renewable ya. Kemudian energi angin, energi tidal, pasang surut, energi gelombang laut, energi surya, itu semuanya masuk ke dalam golongan renewable. Dan kalau yang non renewable ya adalah yang sebaliknya, yaitu yang tidak bisa diproduksi secara cepat dan sehingga dia akan menyentuh atau akan sampai pada satu titik di mana penggunaan akibat penggunaan yang lebih besar dibandingkan dengan produksinya kembali yang lebih kecil, maka akan sampai pada satu titik di mana energi tersebut akan habis ya, karena ya dia lambat untuk menghasilkan kembali energi tersebut ya. Contohnya adalah ya migas ini, petroleum ya, batu bara. Nah, itu kan kita membutuhkan waktu ratusan juta tahun untuk mendapatkan sumber daya tersebut ya, energi resource tersebut. Namun kita menghabiskannya dalam waktu yang sangat-sangat singkat ya, sehingga memang ya pasti akan ada overlap ya, kecepatan penghabisannya dengan kecepatan pembentukannya, sehingga nanti akan habis di satu titik. Jadi dia tidak sustain istilahnya, tidak sustain. Akan sampai pada titik habisnya. Nah, itulah yang nanti kemudian yang kita kenal dengan oil peak theory ya, nanti juga akan dibahas bagaimana minyak itu akan mencapai atau bahkan sudah mencapai titik puncak produksinya, sehingga tidak mampu lagi atau sehingga bisa dibilang ya cadangannya terus menurun dari waktu ke waktu, semakin tahun semakin sedikit cadangannya dan sementara kebutuhan kita semakin tinggi. Nah, itu yang kemudian menjadi concern kenapa harus ada pembagian renewable dan non renewable, karena memang berkaitan dengan sustainability. Karena berkaitan dengan masa depan kebutuhan atau supply energi bagi manusia. Ya secara sejarah ya, format history, people depend on sunlight for warmth, but eventually learn how to make wood sebagai biomass ya, untuk memasak dan menghangatkan diri, bahkan dalam iklim yang dingin. Nah, jadi memang ya sejak zaman manusia purba ya memang manusia purba atau manusia purba yang spesiesnya lebih akhir ya, sebelum Homo sapiens mungkin kalau nggak salah Homo erectus ya, itu memang sudah di Homo erectus yang generasi akhir itu memang sudah ditemukan bekas-bekas pembakaran, yang artinya mereka sudah bisa membuat api. Nah, kenapa membuat api ya? Karena memang api itu salah satu energi juga ya, yang membuat mereka hangat ya. Kalau misalnya di musim dingin,
ketika di malam hari juga begitu. Kemudian untuk melunakkan makanan juga. Jadi ini pun berpengaruh kepada perkembangan rahang dari manusia purba ya. Jadi ditemukan memang perubahan rahangnya terjadi dari manusia purba yang lebih terdahulu, yang tergolong mungkin Australopithecus atau Paleojavanicus kalau di Indonesia ya. Nah itu memang rahangnya lebih besar. Karena apa? Karena mereka masih memakan hewan-hewan dalam kondisi mentah, ya, dalam kondisi mentah, dan tentu butuh energi yang besar sehingga mendukung kepada evolusi perkembangan rahangnya sehingga membesarlah rahang. Nah, namun semakin kemari ditemukan memang perubahan bentuk rahang ya, di Homo erectus, kemudian di Homo sapiens semakin mengecil. Jadi rahang manusia itu semakin mengecil ya. Karena apa? Karena makanannya semakin mudah untuk dikunyah, untuk diolah dengan giginya, sehingga semakin tidak mendukung kepada evolusi pembesaran rahang ya, sehingga ya seperti saat ini rahang manusia saat ini kan lebih kecil gitu dibandingkan dengan manusia di masa lampau. Nah itu salah satu perannya adalah dengan ditemukannya api, dengan adanya kemampuan yang ditemukan oleh manusia untuk membuat api yang digunakan untuk melunakkan makanan. Nah itu bisa dibilang secara historis penggunaan energi pada saat awal gitu. Kemudian berkembang terus menerus sampai manusia bisa menjinakkan hewan, kemudian memanfaatkan hewan untuk bercocok tanam ya, sehingga muncullah roda. Nah itu pun bisa dibilang penggunaan energi tapi bersumber dari hewan. Makanya kan kita mengenal istilah satuan energi itu dengan satuan horsepower ya, satuan tenaga kuda ya, tenaga kuda. Karena dahulu sebelum ditemukannya mesin ya, sumber energi itu adalah dari hewan. Hewan yang menarik bajak, kemudian hewan juga yang memutar mesin penggiling untuk gandum atau tanaman yang lain. Nah, itulah ya zaman-zaman tersebut ya, pada 5.000 mungkin ya 5.000 tahun yang lalu menjadi sumber energi yang primer pada waktu itu. Sampai nanti kemudian ditemukanlah konversi energi dari bahan bakar, kemudian ditemukan tambang batu bara yang luar biasa besar di Inggris. Kemudian masuklah manusia kepada fase revolusi industri pada 1700-an akhir atau masuk 1800-an. Sehingga ditemukanlah mesin yang memanfaatkan energi bahan bakar minyak, bahan bakar fosil, ditemukan batu bara, kemudian ditemukan minyak. Nah, maka sampailah saat ini ketika kita itu bergantung penuh kepada sumber energi yang dihasilkan oleh fossil fuel. Nah, mungkin setelah ini kita akan masuk ke fase yang lain ya, yaitu ketika kita berpindah dari energi fossil fuel menjadi energi listrik, mungkin yang mana energi listriknya diproduksi dari berbagai macam sumber. Nah, itu mungkin masa depan ya, seperti itu. Nah, ini adalah ketika di masa-masa booming minyak pada waktu itu ya. Ini di Amerika ya, di Texas ya, saking boomingnya ya, itu sampai rig ya, pengeboran itu bersebelah-sebelahan seperti ini ya, sangat rapat ya, mungkin tidak sampai 50 meter ya, 30 meter mungkin udah satu rig itu jaraknya cuma 30 meter ya, saking banyaknya minyak. Jadi artinya butuh banyak pengeboran untuk menghabiskan minyak pada waktu itu, saking banyak pada tahun 1903. Begitu juga di Indonesia ketika zaman Belanda ya, ada Shell, ada Standard Oil, ada saya lupa satunya itu ya, dari British juga, dari Jepang juga ya. Itu lagi masa jaya-jayanya migas pada waktu itu, di awal 1900-an ya, atau 1800-an akhir. Sehingga berkembanglah lapangan-lapangan minyak yang kita kenal mungkin saat ini disebut sebagai lapangan-lapangan tua ya, Cepu, kemudian di Duri. Nah, itu adalah sisa-sisa kejayaan ya, pada tahun 1900-an.
Nah, ternyata memang selama 100 tahun ya semakin ke sini semakin mengecil cadangannya, dan memang semakin mengindikasikan bahwa sustainabilitas yang ditawarkan oleh minyak ini ya sangat rendah. Jadi memang perlu untuk peralihan ketergantungan dari energi fosil ke energi yang lain. Oke, kita masuk ke batu bara ya. Jadi batu bara ini adalah ya seperti yang mungkin sudah dibahas juga di geologi batu bara. Jadi batu bara dibentuk dari endapan yang kaya organik di suatu daerah yang sifatnya wetlands. Jadi dia terbentuknya di rawa biasanya. Di rawa, kenapa di rawa? Karena dia kondisinya yang reduktif. Jadi dia lebih cenderung menyukai terbentuknya di area yang reduktif, bukan di area yang tinggi oksidasinya. Seiring dengan kemudian dia tertimbun, kemudian mengalami peningkatan temperatur dan tekanan, sehingga akibat ada peningkatan temperatur dan tekanan, air dan gas-gas volatil menjadi hilang, sehingga terjadilah proses transformasi material organik menjadi batuan yang kaya dengan karbon, dan karena dia kaya dengan karbon maka dia sifatnya combustible, jadi bisa untuk dibakar. Kemudian bagaimana cara manusia mengakses batu bara? Nah, ini pun mirip dengan bagaimana manusia mengakses mineral. Jadi dia ditambang istilahnya. Jadi caranya sama, yaitu dengan penambangan, mine. Ya, jadi digali kemudian dikumpulkan. Intinya di situ. Intinya kita menggali batuan, memecahkan, kemudian ya mungkin ada refining, kemudian ada proses yang lain, yaitu proses tambahan. Intinya tapi dengan proses penambangan. Nah, bagaimana dampak lingkungan terhadap penambangan ya, ini terhadap kegiatan penambangan. Nah, jadi penambangan di batu bara ini biasanya diawali dengan pemetaan permukaan. Jadi kita geologis berperan besar dalam perkembangan peradaban manusia yang sangat tergantung kepada batu bara, yaitu dengan melakukan pemetaan. Kemudian dengan ilmu geologi kita pun bisa mengetahui strike depth-nya di mana, sehingga kita pun bisa mengetahui kemana sebaran dari sim dari batu bara itu. Jadi kita bisa mengetahui simnya sampai ke subsurface, sehingga kita bisa tahu, oh dia kalau misalnya dia munculnya di koordinat sekian, maka di koordinat sekian dia akan ada di bawah permukaan dengan kedalaman sekian meter. Kita bisa tahu ya dengan ilmu geologi kita. Selama tidak ada sesar, maka itu benar karena lapisannya diasumsikan tidak bergeser. Nah, maka kemudian untuk bagian subsurface, ya, maka dibutuhkanlah penggalian ya dengan shaft ya, dengan terowongan yang vertikal ya, atau dengan kemudian di shaft itu diteruskan dengan tunnel yang horizontal. Ya. Nah, maka kemudian pada saat itulah kemudian muncul masalah baru, yaitu adanya risiko yang tinggi kepada penambang yang bekerja di underground. Ya, risiko apa? Risiko rockfall dan cave-in, ya, tertimbun di dalam reruntuhan terowongan. Nah, ini adalah risiko yang muncul pada penambangan batu bara. Maka berbagai macam solusi juga coba ditelurkan ya, misalnya dengan menambahkan perkuatan misalnya di bagian dinding-dinding tunnel, bagaimana supaya dia lebih tahan lama, sehingga ketika penambangan selesai dia belum runtuh, tapi ketika sudah ditinggalkan dia bisa runtuh dengan sendirinya gitu. Jadi ya ada teknik-teknik khusus, tapi tentu memang akan menambah cost dari penambangannya dan otomatis akan menambah harga jual dari batu bara tersebut. Nah, ini contohnya hasil dari sisa dari penambangan batu bara ya, kita lihat ada lubang-lubang penambangan yang nanti kalau misalnya kita bayangkan di bawah sini itu ada lubang-lubang juga ya, lama-kelamaan nanti ini akan kolaps ya. Kolaps atau dia subsidence. Kalau kolaps itu kan dia artinya runtuh dengan cepat ya. Atau bisa juga subsidence ya, runtuh dengan perlahan-lahan. Jadi dia jatuhnya pelan-pelan.
Nah, ini adalah dampak lingkungan yang dihasilkan dari adanya penambangan batu bara. Nah, ini teknik yang digunakan ya. Jadi memang kalau dalam penambangan batu bara itu ada dua teknik ya. Yang pertama, ada tiga sebenarnya. Ini yang kalau yang underground ya. Yang underground itu yang pertama kita kenal dengan long wall mining. Long wall mining. Jadi misalnya ini adalah coal seam-nya seperti ini, maka coal seam-nya dikupas sedikit demi sedikit ya, tidak ada yang disisakan. Tapi pengupasannya itu dilakukan dengan hydraulic jack seperti ini. Jadi ini adalah cutting machine-nya, ini untuk mengikis batuannya, memecah batuannya. Kemudian di bagian belakangnya diberikan semacam penyangga. Jadi ini gunanya sebagai untuk menyangga atap, menyangga bagian roof dari tunnel ini. Sehingga nanti di bagian sini dia akan tetap kokoh, tapi di bagian sini dia dibiarkan untuk jatuh. Jadi memang langsung dibiarkan untuk terjadi kolaps di sini. Tapi setidaknya orang yang ada di sekitar sini lebih aman. Nah, ini namanya long wall mining. Kalau yang lebih jadul, nah ini yang disebut sebagai room and pillar mining. Jadi penambangannya itu tidak dihabiskan, tapi dia cuma dihabiskan di beberapa bagian, kemudian disisakan sebagai pilar atau sebagai tiang. Nanti tiangnya ini yang kemudian dihabiskan di bagian akhir secara sedikit demi sedikit. Misalnya mau menghabiskan di sini, berarti ini yang dihabiskan, kemudian dia pindah ke sini, kemudian pindah ke sini, dan seterusnya. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk mencegah adanya risiko yang tadi. Kalau seperti ini ya pasti hitung-hitung ekonominya mungkin berbeda dengan seperti ini. Kalau ini kan membutuhkan alat yang lebih canggih, kalau ini mungkin pengorbanan ekonominya adalah dengan menyisakan sebagian dari batu baranya untuk tidak diambil. Nah, ini mungkin cost-nya ada di sini. Cost-nya adalah di batu bara yang tidak diambil semuanya. Kemudian yang cara yang ketiga ini kalau yang penambangannya dilakukan secara surface ya. Surface mining ini namanya mountain top stripping atau mountain top removal ya. Jadi kalau misalnya batu baranya itu ada di puncak suatu bukit, maka dia dikupas ya. Jadi overburden-nya diangkat, kemudian dijatuhkan di sini. Kemudian diambil yang sim batu baranya, sisanya kemudian dibuang lagi. Sehingga nanti memang ini akan menghasilkan perubahan landscape ya. Otomatis pun vegetasi yang di atas ini akan dihilangkan ya. Sehingga nanti ya perubahan landscape akan terjadi juga. Di sini sungai terpaksa harus ditutup, lembah-lembah sungai harus ditutup atau mungkin terpindahkan ya. Jadi awalnya dia di sini ya, karena ada penimbunan seperti ini, maka dia akan berpindah ke sebelah sini. Nah, ini tentu yang menjadi korban adalah makhluk hidup yang di atasnya ya. Ekosistemnya pasti akan berubah, dan tentu ketika ekosistem berubah tentu harus diakomodir dengan cara yang lain ya, entah hewannya pindah ke tempat lain ya, maka otomatis warga yang ada di sekitar situ pun akan terdampak juga ya, karena mungkin misalnya ada hewan-hewan liar, hewan-hewan buas yang dahulunya tinggal di sini ya, maka otomatis harus siap dengan perpindahan hewan-hewan liar ini. Dan ketika sudah dibuat seperti ini, belum tentu hewan liarnya mau kembali lagi ke sini, karena pasti ekosistemnya tidak sama dengan ekosistem pada saat masih dahulu. Nah, ini ilustrasinya, ini gambarnya ya. Jadi awalnya seperti ini, kemudian ini di removal sampai nanti ya lembah di sini akan ditutupi oleh bentukan seperti ini. Memang ya akan mengorbankan ekosistem jadi. Kalau yang tadi yang underground, nah ini ekosistem di atasnya tidak akan berubah, tapi yang akan berubah adalah bagian bawahnya, void space-nya ini akan muncul, kemudian mungkin yang tambahan perubahannya adalah akan terjadi collapse atau subsidence. Tapi setidaknya ekosistem di permukaan tidak banyak berubah, sehingga hewan-hewan di atas ini mungkin tidak akan berpindah. Oke, nah itu tadi dampak lingkungan untuk penambangan. Nah, kemudian dampak lingkungan untuk penggunaan batu bara. Nah, ini mungkin sudah
sama-sama kita ketahui ini berkaitan dengan polusi udara ya. Polusi udara. Ini berkaitan dengan karena batu bara itu contains metallic sulfate minerals. Jadi karena dia terbentuknya di daerah yang reduktif, maka akan kita dapatkan banyak mineral sulfida. Mineral sulfida yang mengandung ion-ion S2- ya. Itu nanti ketika dia dibakar ya, itu atau ketika ditambang ini akan terlepaskan ke udara, dan ketika di udara dia akan berikatan dengan oksigen membentuk SO2 atau sulfur dioksida. Nah, ini adalah salah satu gas rumah kaca juga ya. Salah satu greenhouse gas yang otomatis semakin banyak produksi batu bara akan meningkatkan juga SO2 ini. Dan juga tentu ya ketika pembakaran bahan bakar fosil ya salah satu keluarannya adalah CO2, dan CO2 adalah gas rumah kaca juga yang sangat berkontribusi kepada peningkatan suhu bumi utamanya setelah revolusi industri, jadi akan meningkatkan pemanasan global. Nah, solusinya memang sudah ada ya, jadi dicoba diakali dengan namanya carbon sequestration atau carbon capture. Jadi karbonnya ditangkap, ditampung, kemudian diinjeksikan kembali. Tapi memang belum efektif ya. Belum efektif dan belum efisien dalam menghasilkan penurunan suhu bumi. Nah, kemudian kita masuk ke bagian petroleum. Nah, kita ketahui ya teori yang kita pegang saat ini adalah teori yang oil and gas originate dari material organik ya, dari plankton yang kemudian tersedimentasi, kemudian menghasilkan material organik. Nah, kemudian penimbunan itu akan menghasilkan peningkatan temperatur dan tekanan yang akan mencapai titik di mana material organik itu terkonversi menjadi hidrokarbon molekul. Molekul H dan C. Yang kemudian ya, itu akan ada proses yang mungkin sudah dipelajari juga di geologi migas yang akan bermigrasi. Ya. Bermigrasinya kemana? Bermigrasinya ke atas sampai terperangkap di geologic trap ya, dan tersimpan di dalam lapisan batuan yang sifatnya permeable atau batuan reservoir. Nah, seperti itu. Ini adalah pembentukannya. Nah, ini ini kepotong ya. Jadi nah ini yang menyebabkan tidak semua lapisan sedimen yang tebal itu bisa mengandung migas atau petroleum, karena memang dia spesifik terbentuknya berkaitan dengan kedalaman dan juga temperatur, sehingga kita akan temukan ada yang namanya oil window, gas window, dan kalau misalnya lebih dalam atau lebih panas daripada gas window akan kita dapatkan ya bukan lagi dalam bentuk hidrokarbon tapi sudah dalam bentuk grafit, dalam bentuk batuan metamorf atau metamorf yang komposisinya karbon. Nah, ini yang membuat ya migas tidak selalu ada di semua sedimen. Salah satu hal yang menyebabkan migas tetap langka. Nah, kemudian dalam produksinya juga ya mungkin pada awal-awal tadi kita lihat gambar yang tadi ketika boomingnya begitu mudah kita mendapatkan banyak oil and gas hanya dengan beberapa meter saja. Tapi semakin ke sini semakin sulit ya. Jadi ibaratnya kita itu memperdalam sumur. Begitu juga yang dilakukan di lapangan-lapangan minyak di Indonesia ya. Yang dilakukan itu adalah dengan istilahnya meningkatkan recovery dari sumur-sumur tua. Jadi saya lupa istilahnya. Jadi meningkatkan produksinya dengan berbagai cara ya, bisa dengan seperti ini ya, dengan memperdalam sumurnya, kemudian ditambahkan dengan pengoboran yang directionnya lebih ke banyak arah ya, ada yang ke
ke kiri, ke kanan, dan ke bagian atas, ke bagian bawahnya juga. Kemudian dengan oil cracking juga ya, dengan disemburkan pressure yang tinggi, ya, diinjeksikan material yang namanya EOR, ya, enhanced oil recovery, ya, material-material yang sifatnya untuk mengikat mengikat hidrokarbon supaya lebih melengket dan lebih mudah untuk terangkat ke atas. Nah, itu berbagai macam dilakukan saat ini untuk memaksimalkan recovery dari setiap lapangan produksi migas. Nah, ini pada saat ini ya. Dan memang akibatnya adalah ya meningkatkan produksi juga. Sehingga nanti kita akan sampai pada satu titik di mana migas ini menjadi terlalu mahal untuk dikonsumsi karena dia produksinya tinggi, sementara minusnya juga banyak ya, karena memang menghasilkan banyak sekali polusi. Nah, ini kondisinya seperti ini. Nah, bagaimana dampak lingkungan ya terhadap industri perminyakan ini? Tentu yang paling banyak adalah ya berkaitan dengan polutan hasil pembakaran yang dilepaskan ke atmosfer, yang ternyata memang banyak merusak ya, Mungkin di satu sisi banyak yang mengkritisi. Kalau di Indonesia itu masih banyak yang pro kontra dengan energi nuklir karena energi nuklir dianggap berbahaya. Padahal kan di negara luar itu sudah sangat biasa digunakan energi nuklir. Tinggal penanganannya saja yang dilakukan secara profesional mungkin. Nah, padahal kalau dihitung-hitung ternyata kerugian yang dihasilkan dari energi nuklir dengan energi bahan bakar minyak fossil fuel ini, itu ternyata ada yang menghitung itu lebih besar ya kerugiannya kalau kita pakai batu bara dan migas ya, dan minyak dan gas. Selain karena banyaknya buangannya juga ketika produksinya pun banyak masalah juga. Salah satu masalah yang besar itu adalah berkaitan dengan ketika pengambilan ya, ketika pengangkatan atau ketika pengeboran, biasanya bornya itu menembus lapisan air formasi ya, atau brain water. Nah, brain water pun itu juga jadi masalah, dia jadi polusi yang ketika keangkat kan itu harus dibuang. Nah, dibuangnya kemana itu kan tidak bisa sembarangan karena brain water-nya dia tingkat salintasnya itu tinggi sekali, bisa sampai 10 kali lipat daripada air laut tingkat salintasnya. Jadi sangat salin, sangat asin. Nah, ini kan kalau dibuang ke sungai atau dibuang ke laut itu akan merusak hubungan ekosistem. Ikan-ikan mungkin akan ya, tiba-tiba mati ketika itu dibuang. Nah, itu juga salah satu masalah. Masalah yang lain misalnya kayak ya yang banyak kita dapatkan ya berkaitan dengan karbon dioksida ya yang semakin meninggi dan lain-lain. Nah, ini kalau dihitung-hitung ya justru bahayanya nuklir itu lebih kecil jadi risikonya ya kalau dihitung-hitung secara risiko. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana kondisi supply and demand untuk energi saat ini. Nah, ini bergantung juga kepada atau titik dasarnya adalah revolusi industri 1.0 ya di Inggris pada tahun 1780-an kalau nggak salah, yang kemudian dikombinasikan dengan pertumbuhan populasi yang sangat cepat ya, sudah sampai 7 miliar. Nah, ini tentu menghasilkan permintaan energi yang sangat tinggi ya. Pada saat ini kita masih tergantung kepada fossil fuel yang yang masih murah ya saat ini karena memang supply-nya masih sangat besar ya, utamanya dari Middle East. Itu kita lihat memang paling tinggi, sangat tinggi supply-nya, sehingga memang di beberapa daerah ya ini masih worth it untuk dipakai karena memang dia masih sangat murah, masih sangat terjangkau, inexpensive. Nah, itu yang kemudian bisa dibilang menghambat perkembangan energi alternatif. Nah,
The problem is that fossil fuel are finite. Jadi dia tidak dia terhingga, bukan tak hingga. Kalau infinite kan tak hingga. Nah, kalau fossil fuel ini dia finite, dia terus-menerus berkurang cadangannya, kecepatan pertumbuhan cadangan ya reserves dari petroleum ini lebih kecil dibandingkan pertumbuhan permintaannya atau pertumbuhan penggunaannya, sehingga memang ya lama-kelamaan dia akan habis atau simply not sustainable. Jadi dia tidak sustainable. Nah, ini tentu akan mempengaruhi perkembangan ekonomi di setiap negara tentunya ya. The per capita consumption of resource depends largely on a nation's level of economic and technological development as well as its efficiency and conservation measures. Jadi permintaan atau kebutuhan konsumsi dari suatu negara itu akan bergantung kepada seberapa efisien atau seberapa efektif ya konservasi yang dilakukan oleh negara tersebut ya, konservasi energi maksudnya. Kalau misalnya saat ini kita masih energi mixnya masih lebih besar dengan fosil, kemudian ditambah dengan panas bumi, kemudian habis itu biosolar atau biofuel. Nah, yang paling kecil mungkin ya energi angin saat ini. Nah, itu bagaimana supaya diubah angkanya? Nah, itu akan mempengaruhi tingkat ekonomi. Negara-negara yang telah berkembang ya, developed countries dengan populasi besar itu naturally mengkonsumsi energi yang paling besar. Nah, ini angka-angkanya, jadi bisa kita lihat konsumsi energi paling besar memang dihasilkan dari negara-negara besar ya, yang sudah berkembang, yang sudah terindustrialisasi, sudah menggunakan industri yang sangat maju. Kita lihat USA ya, ini konsumsi dan populasinya itu perbandingannya jauh sekali. Jadi USA populasinya cuma segini, ya, tapi konsumsinya sebesar ini, jadi sangat tinggi. Artinya kan per kapitanya tuh sangat besar konsumsinya. Karena memang apa? Karena industrinya sudah sangat-sangat maju. Jadi memang banyak sekali barang-barang yang tergantung kepada energi. China ya, dengan populasi segini ternyata konsumsinya lebih sedikit ya. Ya mungkin karena memang tidak terlalu banyak barang-barang yang digunakan. Rusia dengan begini ya mungkin segini. India dengan populasi segini ternyata konsumsinya rendah. Nah, jadi kita bisa lihat perkembangan ekonomi ya, setiap negara itu ya mungkin bisa kita lihat ya di USA, Rusia, Jepang, Kanada, kemudian negara-negara Eropa, Jerman, Prancis, Inggris ya. Ya, rata-rata memang konsumsi energinya besar karena memang sudah industrialized ya, sudah terindustrialisasi, sudah sangat banyak aktivitas industri yang membutuhkan energi yang besar, sehingga meskipun dengan populasi sedikit ya konsumsinya energinya tetap besar. Makanya memang mereka membutuhkan sumber daya energi yang sustain, yang besar dan sustain. Tidak hanya besar tapi juga sustain. Jadi sebisa mungkin bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini nanti akan berkembang kepada politik misalnya kayak USA, kenapa dia bersahabat dengan negara-negara Teluk, negara-negara Middle East ya, karena memang kebutuhan energinya sangat besar, sehingga dia butuh untuk memastikan kebutuhan energinya itu terjamin ya, dalam jangka waktu yang panjang. Nah, jenis-jenis energi yang kita gunakan ya ini adalah penggunaan energi yang kita gunakan. Bisa kita lihat kalau kita ambil dari United States ya, ini sektor yang paling besar yang mengonsumsi energi adalah industri, kemudian transportasi, kemudian perumahan dan komersial. Jadi memang industri ini yang porsi yang paling besar kalau di negara-negara yang sudah maju. Kalau di negara yang mungkin masih seperti Indonesia yang industrinya belum terlalu maju, ya mungkin transportasi dan residensial yang paling banyak. Makanya kan beban, kalau misalnya kita lihat dari penggunaan listrik, beban listrik paling besar itu adalah di malam hari, karena memang ya kebutuhan residensial itu yang salah satu yang paling besar. Kemudian ya
untuk bensin ya kebanyakan memang masih sebatas penggunaan untuk kendaraan saja, transportasi. Nah, kalau transportasi mungkin ya solusinya bisa dengan diefisiensikan dengan apa? Dengan kereta. Jadi kereta itu salah satu bentuk efisiensi energi juga. Jadi mengubah moda perpindahan manusia dari yang seperti mobil yang terpisah-pisah, masing-masing punya sumber energi, diubah menjadi mode railing, mode yang pakai rel. Kalau rel gitu kan yang butuh energi kan cuma lokomotifnya, istilahnya seperti itu. Lokomotifnya, gerbongnya kan tinggal ngikut aja gitu. Tinggal ngikut, tapi perpindahannya sama, jadi memang efisien sekali. Nah, di mana kita mendapatkan bahan bakar fosil? Ya, secara geografis memang tidak di setiap belahan penjuru dunia kita temukan energi fosil. Memang hanya di tempat-tempat tertentu saja, utamanya di cekungan-cekungan sedimenter yang cukup tebal, sehingga bisa mencapai oil window dan gas window-nya. Dan memang ini hampir 60% semua dari crude oil di seluruh dunia itu memang dipegang di Teluk Persia ya, oleh negara-negara Middle East. Jadi memang Middle East ini memang primadona dalam hal bahan bakar fosil, dan bisa dibilang kenapa bahan bakar fosil masih tetap dipakai saat ini karena memang ya, ada yang menjualnya, dan penjual utamanya adalah negara-negara Middle East yang tentu berkaitan juga dengan negara-negara sekutu lainnya yang berteman dengan negara-negara Middle East. Nah, ini bisa kita lihat sebarannya. Ini untuk oil, ya di sini bisa kita lihat sangat tinggi perbedaannya. Kemudian disusul mungkin dengan Rusia, ya Rusia yang masih banyak cadangan untuk minyaknya. Ya Asia bisa dibilang ada, tapi ya tidak terlalu banyak. Ya ini tentu berkaitan dengan dengan lempeng ya, dengan secara pandangan kita secara geologi. Bagaimana kestabilan lempeng dari setiap benua ini. Ternyata memang yang paling kondisi geologis yang paling mendukung adalah di Middle East dan di Eropa bagian timur. Di Australia tidak ada. Karena memang dia sedimentasinya sangat tipis di sana. Kemudian diikuti dengan Amerika Selatan, Amerika Utara, dan di sini Amerika Serikat, United States. Kalau gas ya masih sama seperti itu juga ya, Middle East, Eropa, Rusia maksudnya. Kemudian Afrika. Nah, di Asia ini cenderung lebih banyak ya untuk gas. Kemudian Amerika Selatan dan Amerika Utara. Ini untuk batu bara ternyata ya Asia memang lebih mendukung karena memang iklimnya lebih pas atau lebih cocok untuk terbentuknya lapisan batu bara yang memang membutuhkan tumbuhan-tumbuhan ya, membutuhkan tumbuhan tingkat tinggi. Sehingga kita temukan di sini ya peringkat 2 ya setelah Eropa. Jadi Eropa masih yang pertama, kemudian Asia, kemudian di bagian Amerika Utara ya. Kalau kita pelajari dari tektonik lempeng memang ya ini daerah-daerah yang pernah di zaman dahulu menempati posisi di sekitar ekuator yang punya iklim tropis. Kemudian Afrika, Amerika Selatan, dan yang terakhir adalah Middle East. Jadi Middle East paling sedikit kalau masalah batu bara. Nah, ini adalah sebaran distribusi yang tentu nanti akan berpengaruh kepada permintaan, penawaran, ya, bahkan bisa sampai kepada politik dan juga kondisi perdamaian dunia, gitu. Perdamaian dunia. Jadi ya beginilah ya, istilahnya sebaran sumber daya yang mana sumber daya ini sangat-sangat dibutuhkan. Ini adalah sumber daya primer saat ini. Jadi orang belum bisa move on lah dari oil, gas, dan coal, ya, migas dan batu bara pada saat ini. Nah, sehingga akibat adanya
ketidakmerataan tersebut ya, distribusi yang tidak merata dari energi tersebut, maka ya masing-masing nanti akan mengalami krisisnya masing-masing. Negara yang memiliki cadangan minyak yang tinggi tentu tidak akan mengalami krisis energi. Tapi negara yang memiliki cadangan minyak yang rendah pasti akan mengalami krisis ya. Contohnya kayak Indonesia. Indonesia ini bisa dibilang diambang krisis karena produksi dalam negerinya itu ya sudah sangat-sangat rendah dibandingkan dengan kebutuhannya yang 1,5 juta barel per hari. Sementara kita cuma bisa produksi 700, bahkan mungkin bisa menurun sampai 500.000 barel per hari. Nah, maka ini akan mempengaruhi nanti ya. Jadi efeknya adalah di permintaan dan penawaran. Harga minyak ya, harga batu bara itu akan saling berpengaruh di situ. Nah, kemudian ada teori yang namanya peak oil theory ya. Jadi peak oil theory ini menyatakan bahwa produksi konvensional oil itu akan mengikuti bentuk bell shape curve. Jadi akan membentuk kurva yang bentuknya seperti lonceng, jadi dia akan meninggi kemudian menurun seperti ini. Yang akan mencapai puncaknya paling cepat itu 2005 dan paling akhir 2040. Jadi di rentang 2005 sampai 2040 itu akan tercapailah puncak dari produksi oil yang paling tinggi. Jadi konsumsi oil, produksi oil yang paling tinggi, kemudian setelah itu akan turun. Ya, after the peak, rising demand is expected to outstrip supply. Jadi dia akan pertumbuhan permintaan ini akan tidak seimbang dengan penawarannya dan akan menghasilkan permanent oil shortage, akan menghasilkan keterbatasan minyak secara permanen. Jadi istilahnya ya krisis gitu ketika tidak tercukupi apa yang dibutuhkan. Nah, ini memang konsekuensi ya, sebagai konsekuensi dari ketidaksustainable-nya minyak ya. Jadi akan sampai pada satu titik di mana dia itu finite, di mana dia itu tidak tak hingga atau terhingga. Dia itu akan terhingga. Ya, sehingga nanti akan menurunlah produksinya. Suplainya akan menurun sementara permintaan terus meninggi akibat pertumbuhan populasi. Sehingga memang ya mau tidak mau di rentang 2005 sampai 2040 ini ya harus dilakukan konversi dari yang sebelumnya sangat tergantung kepada migas, kepada batu bara, harus segera berpindah ke energi-energi lain yang lebih sustainable. Entah itu energi alternatif, ya, energi yang sifatnya renewable atau yang lebih efisien ya, seperti nuklir. Nuklir itu dia mungkin tidak renewable, tapi dia efisien. Oke, nah ini ilustrasi yang menunjukkan bahwa perpindahan natural gas atau LNG itu lebih sulit dibandingkan perpindahan minyak mentah. Karena gas itu harus didinginkan dulu supaya menjadi liquid ya, makanya kan namanya LNG, liquefied natural gas. Dan kemudian dibawa dengan tangki yang lebih berbeda ya, spesial tankers. Nah, ini juga menghasilkan cost yang tentu juga akan berpengaruh kepada harga dari gas. Nah, bagaimana setelah mencapai oil peak ya, ketika dunia sudah mencapai peak oil production, itu akan terjadi plateau, jadi datar-datar saja ya, dari production curve. Ya, jadi setelah dia memuncak maka dia akan mendatar, akan plateau. Jadi grafiknya itu akan datar, flat. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai Hubbard's peak ya, karena yang mencetuskan oil peak theory ini adalah Hubbard. Dan ini sebagai tanda bahwa sudah selesai ya masanya oil peak. Nah, ini masih terkait dengan oil peak theory. Ya, intinya
dunia harus segera berubah, ya. Harus segera beralih kepada energi-energi yang lebih sustainable. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan krisis ini kalau misalnya dalam lingkup yang lebih kecil, misalnya dalam lingkup negara, ya ini akibat dari bertumbuhnya populasi dunia yang sangat tinggi, kemudian dengan produksi migas dan batu bara yang nanti juga akan terus menurun, maka memang harus ada langkah-langkah tertentu untuk menghadapi krisis ini. Nah, ini grafik yang menunjukkan kalau untuk di US produksi minyak mentahnya ya dia memuncak seperti ini, kemudian dia akan menurun. Nah, ini puncak ini mungkin masih bisa akan naik lagi kalau misalnya eksplorasi itu terus dijalankan. Nah, makanya kan eksplorasi itu sebenarnya memperpanjang umur minyak, ya. Makanya kan kalau di Indonesia yang belum banyak dieksplorasi itu adalah daerah timur Indonesia, ya. Dan memang ini tantangannya besar karena harus berhadapan dengan formasi-formasi yang berada di laut dalam. Di laut dalam tentu memang teknik eksplorasinya akan lebih sulit dan juga lebih mahal. Nah, makanya belum banyak yang mengadakan, ya, karena memang negara juga tidak menyediakan dana, maka menunggu investasi bagaimana supaya ada yang mau membuka eksplorasi di sana, di Papua, di laut sekitar Laut Banda, laut di sekitar Maluku, ya, dan Sulawesi, sekitar Makassar. Nah, itu semuanya adalah area-area yang potensial karena memang secara geologis diduga di situ ada cekungan-cekungan sedimen. Ya, masalahnya apakah cekungan sedimennya mengandung migas atau tidak? Nah, itu yang pertanyaannya. Nah, bagaimana penggantian dari konvensional oil? Nah, memang ada non konvensional, istilahnya itu non konvensional petroleum. Nah, misalnya dengan dengan memproduksi dari coal dan deposit dari tar sands, jadi pasir yang istilahnya pasir yang bercampur dengan minyak dan heavy oil. Jadi itu kadang-kala itu dipakai juga untuk tetap bisa memakai minyak, tapi dengan mungkin dengan kualitas yang mungkin agak di bawah. Tapi tentu memang butuh processing plants yang spesial untuk mengolah ini. Jadi kita istilahnya kita membuat minyak dari coal, ya, dari batu bara. Kemudian kita juga membuat minyak dari tar sands, tar sands itu mungkin kayak aspal gitu, ya. Dia lebih padat, lebih padat. Nah, ini yang disebut sebagai non conventional oil. Tapi memang belum banyak. Apalagi kalau di Indonesia mungkin belum terlalu banyak digunakan. Bahkan mungkin belum ada, ya. Nah, salah satu solusi untuk menyelesaikan krisisnya adalah dengan dengan menurunkan permintaan. Jadi memang istilahnya kita menghilangkan ketergantungan kita kepada energi, atau bahkan mengubah pola konsumsi kita terhadap energi dengan mengkonsumsi energi yang lebih efisien, dengan memilih-milih konsumsi energi kita. Misalnya dengan melakukan konservasi, ya, dan meningkatkan efisiensi, jadi lebih hemat energi istilahnya gitu. Kalau misalnya dahulu mungkin banyak pakai AC, ya, kalau di Indonesia mungkin ya dikurangi AC-nya dengan memperbagus desain rumah. Jadi desain rumahnya didesain supaya tidak terlalu banyak membutuhkan AC, atau tidak banyak juga membutuhkan pencahayaan. Makanya kan berkembang tuh banyak model-model rumah yang memperbanyak kaca di dinding-dindingnya. Ya, gunanya salah satunya untuk memperbanyak pencahayaan. Jadi di siang hari ya tidak perlu menyalakan lampu, tapi tetap terang gitu. Nah, itu salah satu contoh. Jadi kita mengendalikan demand. Pada saat kita tidak bisa meningkatkan supply, maka kita melakukan penurunan demand. Jadi permintaannya kita kurangi.
permintaannya kita minimalisir. Gitu. Ya sama seperti dalam hal penggunaan sumber daya air. Jadi istilahnya mengurangi penggunaannya, mengefisiensikan. Nah, kalau strategi yang lebih regional atau yang lebih nasional mungkin ya bisa dengan yang pertama dengan menggalakkan gerakan penurunan konsumsi dengan peningkatan efisiensi. Nah, itu bisa kita gunakan, bisa kita lakukan. Kemudian meningkatkan eksplorasi dan pengembangan konvensional crude oil. Jadi kalau misalnya masih bisa meningkatkan cadangan minyak, maka ya eksplorasi harus digalakkan. Nah, ini sebenarnya menjadi kritikan dari IAGI juga ya. Dari IAGI itu banyak mengkritik terkait dengan rendahnya eksplorasi migas di Indonesia. Jadi sejak tahun 2010 kalau nggak salah. 2010 sejak BP Migas dibubarkan, nah itu sejak itu eksplorasi di Indonesia itu menurun drastis. Jadi penemuan lapangan minyak baru itu sangat rendah. Begitu juga penemuan lapangan tambang batu bara yang baru juga sangat rendah karena memang yaitu eksplorasinya sangat rendah sekali. Selain di samping karena penurunan harga minyak dunia sehingga investasi di bidang tersebut juga sangat rendah. Nah, tapi sangat berpengaruh ya. Jadi eksplorasi itu ibaratnya memperpanjang umur dan memberikan jaminan kepastian masa depan bagi suatu negara. Jadi memang eksplorasi ini salah satu hal yang urgent. Jadi kalau misalnya tidak mau mengurangi atau misalnya demand-nya sudah tidak bisa dikurangi lagi, ya mau tidak mau eksplorasi harus dilakukan. Kemudian cara yang lain adalah dengan menghasilkan bensin dan diesel fuel dari coal dan heavy oils. Jadi dari minyak yang berat ya, minyak yang padat dan batu bara itu dicairkan untuk dijadikan bensin atau dilakukan processing yang lain supaya dihasilkan bahan bakar minyak yang bisa digunakan untuk mesin-mesin yang saat ini dipakai. Kemudian memulai konversi pada bidang transportasi ya dengan penggunaan gas alam. Jadi ketergantungan kepada minyak digeser ke fossil fuel yang lain yaitu gas alam, karena gas alam saat ini masih sangat tinggi cadangannya. Nah, cuma karena memang cost-nya besar tadi itu ya, karena harus diubah menjadi LNG. Ketika dipindahkan dia harus diubah menjadi liquefied. Nah, itu memang kesulitannya di situ. Tapi memang secara cadangan dia masih lebih besar. Kemudian mulai mengganti natural gas in electrical generation dengan energi yang lain. Jadi untuk perangkat-perangkat yang sifatnya elektrik tidak lagi memakai gas alam, tapi dengan sumber energi yang lain. Kalau misalnya di daerah tropis bisa kita gunakan energi matahari ya, atau di daerah yang kecepatan anginnya tinggi kita gunakan energi angin dan lain-lain. Kemudian melakukan sequester carbon dioxide ya, penangkapan karbon dioksida generated by additional use of coal. Jadi kalau kita mau menggunakan coal yang lebih besar, maka harus perbanyak lagi penangkapan karbon dioksidanya. Untuk apa? Untuk mengurangi dampak negatif dari pembakaran batu bara. Kemudian penggunaan biofuels ya, sebanyak mungkin. Nah, di Indonesia mungkin sudah banyak ya, biosolar ya, bahan bakar dengan sumber dari tumbuhan. Dan kemudian use remaining oil to generate aviation fuels and petrokimia. Jadi menggunakan minyak yang sudah ada untuk bahan bakar penerbangan dan petrokimia, ya, industri petrokimia. Jadi ini masih bisa menggunakan minyak yang sudah ada. Oke, itu mungkin materi ya untuk pekan ini terkait dengan isu-isu lingkungan berkaitan dengan industri petroleum. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.